Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Kamis 9 Juni 2022. Saudara-saudariku yang terkasih, apa harta yang paling berharga yang dimiliki oleh setiap manusia? Harta yang paling berharga yang dimiliki oleh setiap manusia adalah hidup itu sendiri. Mengapa hidup itu yang paling berharga? Karena itulah anugerah yang membuat manusia itu ada dan juga berarti. Atau dengan kata lain, hidup itu adalah simbol kepemilikan Allah atas diri kita masing-masing. Maka alasan Tuhan mencintai, mengasihi, dan memberkati kita yakni karena hidup itu sendiri. Maka menjadi pertanyaan sekaligus permenungan bagi kita, bagaimana kita menanggapi, mensyukuri atas hidup yang diberikan Tuhan ini. Janganlah kiranya kita menganggap bahwa hidup itu milik kita. Maka karena milik kita, milik saya boleh suka-suka dengan hidup itu sendiri. Tidak, saudara-saudariku. Benar dari sisi manusia, hidup itu adalah harta yang paling berharga. Karena melalui hidup itu kita boleh menggapai banyak hal dalam hidup dunia. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya hidup itu adalah tanda kepemilikan Allah untuk kita bersama. Maka selain kita harus bersyukur, berbangga untuk hidup yang telah kita terima saat ini, ada panggilan juga untuk menghargai hidup orang lain karena mereka juga adalah milik Allah. Maka dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sungguh mengingatkan para muridnya dan tentu saja kita bersama agar menghargai hidup kita, terlebih khusus menghargai hidup orang lain. Maka janganlah kamu memendam amarah kepada temanmu, kepada saudaramu. Jangan juga mengatakan orang lain itu sebagai kafir, jahil, atau sebutan-sebutan yang justru menyudutkan sisi dari hidup itu sendiri. Sebagaimana kita menghargai dan mencintai hidup kita, demikianlah kita posisikan hidup orang lain. Mereka itu berharga karena milik Allah, dan saya berharga, kita semua berharga karena milik Allah. Permenungan kita, saudara-saudariku yang terkasih, yang sering terjadi adalah bahwa milik itu sungguh-sungguh kita anggap sebagai milik kita. Kita berkuasa atas hidup itu, maka kita tidak terlalu mencintainya. Kita tidak terlalu merawatnya. Kita tidak terlalu memberikan suplai-suplai ataupun makanan-makanan yang sungguh dibutuhkan oleh hidup kita. Tentu sebagai hidup bukanlah hanya kebutuhan manusiawinya, tetapi tentu saja kebutuhan rohaninya. Maka mengapa orang masih banyak yang tidak peduli dengan makanan rohani yang sungguh berguna untuk hidup itu? Itu hanyalah ciri atau tanda bagaimana kita belum menempatkan hidup itu sebagai milik Allah, kuasa Allah. Inilah ajakan bagi kita bersama, saudara-saudariku, agar pertama, kita menghargai hidup kita dan orang lain. Yang kedua, kita memberikan suplai makanan agar hidup itu tetap bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya hidup itu akan membawa kita sampai kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan kemuliaan Tuhan kita. Semoga kita semakin hadir untuk pejuang-pejuang hidup itu sendiri, baik bagi diri kita maupun orang lain. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.